Terima kasih untuk Bapak Ibu yang memiliki roh yang sama. Di saat kita beribadah hari ini, terlebih di saat kita membaca firman Tuhan dengan versi yang mengikuti Mazmur, puji-pujian, atau bahasa Latinnya disebut dengan Magnificat, yaitu lagu puji-pujian. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita baca tadi itu adalah ungkapan syukur dari seorang wanita yang bernama Hana. Jadi kalau kita tahu ada banyak nama wanita disebut dengan Hana, itu karena ada karakter, ada teladan yang begitu kena mengena, sehingga dengan penuh sukacita, doa dan harapan menyebut atau mengenakan nama kepada anak wanita atau anak perempuan, yaitu Hana. Bahkan laki-laki pun ikut-ikutan ingin memiliki nama Hana. Contohnya Hanafiah, gitu. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Hana adalah orang yang mengalami perlakuan yang tragis dan sadis. Dan perlakuan itu di dalam rumah tangga, bukan di dalam soal bisnis, bukan di soal ekonomi, bukan di soal politik, bukan di soal status keberadaan atau status nilai-nilai atau titel-titel bagi manusia. Hana adalah istri sah dari yang bernama Elkana. Jadi adalah sebuah kehormatan bagi dirinya untuk menata seluruh kehidupan bersama dengan suaminya di dalam rumah tangga. Adalah sebuah cita-cita bagi seorang perempuan, bagi seorang wanita, ingin membahagiakan rumah tangganya dengan seluruh potensi dan kodrat yang dianugerahkan Tuhan bagi dirinya. Adalah sebuah keinginan naluri dari setiap wanita atau perempuan untuk memberikan generasi penerus bagi keluarga. Namun Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum Hana memberikan Magnificat, Mazmur puji-pujian ini kepada Tuhan, dia menghadapi seorang namanya Penina, yaitu sumber problem, sumber stres, sumber kesedihan, sumber petaka dalam kehidupannya. Karena bagi Elkana menganggap bahwa Hana tidak sempurna, tidak lengkap menjadi seperti seorang wanita yang didambakan, karena rahimnya tertutup alias mandul.
Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, betapa stresnya, betapa pedihnya, betapa sakitnya, baik seorang laki-laki yang menjadi suami, maupun terhadap si wanita yang menjadi pendamping hidup selamanya, jika diperhadapkan dengan soal yang satu itu, tidak dapat berketurunan. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sementara Hana itu artinya, nama arti Hana itu ialah anggun atau menyenangkan, atau bahasa lain disebut kembang atau bunga. Secara fisik tidak ada yang kurang, bahkan secara pengistilahan nama semuanya mantap dan luar biasa, karena disebut anggun, disebut menyenangkan, disebut juga menjadi bunga atau kembang. Ternyata istilah itu tidak salah dan tepat sekali. Mengapa tepat sekali? Karena ketika Hana ini menghadapi sindiran dari madunya yang bernama Penina, dia tidak ambil kayu untuk memukul atau membalas sindiran dari Penina, atau dia tidak mencari keluarga Elkana, keluarga suaminya, mengadukan perbuatan-perbuatan Penina yang menyakiti hatinya dan melukai hidupnya. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi benarlah arti dari Hana, yaitu anggun, menyenangkan, kembang atau bunga, karena ketika dia diperlakukan oleh Penina dengan tuduhan-tuduhan yang tidak sehat, Hana justru datang ke rumah Tuhan. Mari kita baca pasal 1 ayatnya yang ke-11. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bapak Ibu, kita semua punya problem dalam kehidupan. Kita menghadapi berbagai gangguan-gangguan sosial di pekerjaan, di persahabatan, di dalam persaudaraan, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan setiap hari, di dalam relasi. Tapi ketika hati kita hancur luluh, ada banyak keputusan yang salah kita ambil. Ada banyak orang, tidak sedikit, membalas perlakuan yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Ada banyak bentuk sikap yang sadis atau arogan diberikan, merespon dari semua yang dilakukan. Ada banyak wajah yang begitu ingin membalas karena tidak mau diperlakukan seperti yang disampaikan oleh entah itu sahabat atau sesama manusia. Lihatlah, Elkana mengambil Penina
mau menyatakan dirinya bahwa dia adalah seorang laki-laki yang sempurna, lalu menikah kembali. Bedanya dengan Hana, ketika itu menjadi kepedihan di dalam hidupnya, menjadi luka batin yang begitu dalam, yang menyakitinya. Dia justru pergi ke Silo, ke rumah Tuhan, ke bait Allah. Dia berdoa di sana. Dia menyuarakan seluruh kepedihan hatinya yang remuk, yang tersakiti itu, yang terluka itu, yang tertusuk sembilu itu, hanya kepada Tuhan. Arti nama Hana yaitu anggun, menyenangkan, dan bunga. Dia pergi ke alamat yang paling tepat, ke alamat yang paling jelas untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus, kesedihan, sakit hati, perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami oleh Hana itu dijawab oleh Tuhan karena dia menyampaikannya dalam bentuk doa kepada Tuhan. Ini menjadi sebuah seruan dan ajakan bagi kita. Kita bisa mengalami kepada Tuhan, yaitu air mata menjadi mata air kebahagiaan dan keselamatan. Satu ketika saya pernah dengar lagu PW kita, itu air mata diganti dengan permata. Dan kalau dinyanyikan itu oleh ibu-ibu, saya menghayati bahwa di hati ibu-ibu itu ada semangat dan spiritualitas seperti Hana. Bahkan Tuhan merubah rasa sedih itu menjadi sebuah tari-tarian. Tidak hanya itu, kandungan Hana yang dinyatakan mandul, dikatakan tertutup, dikatakan tidak lagi dapat memberikan keturunan atau generasi, dibuka oleh Tuhan. Hebat sekali, dahsyat dan luar biasa sekali, sehingga tepatlah apa yang dikatakan tema khotbah kita pada hari ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ternyata Allah tidak pernah bersembunyi, tidak pernah menjauh. Dia selalu hadir tepat waktunya, memberikan kepeduliannya, memberikan pengertiannya yang sungguh dalam. Tapi ada syaratnya. Syarat dari kepedulian Allah itu karena ada yang datang membutuhkan Allah. Ada yang datang bersujud di hadapan hadiratnya, memohon perubahan sedih menjadi sukacita. Ada orang yang tersungkur bersujud di hadapan Allah untuk merubah nasibnya supaya tidak menjadi diperlakukan secara tidak adil oleh madunya yang bernama Penina. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata Alkitab ini mau memberikan kepada kita bahwa kepedulian Allah
tidak hanya terjadi di dalam kehidupan Hana, tetapi kepedulian Allah terjadi dan digenapi kepada semua orang yang mau datang kepada Tuhan, memohon pertolongan, memohon solusi, memohon jawaban dari Tuhan. Dan seperti lagu yang selama ini sudah akrab dengan kita dan kita kenal, bahkan kita putar pagi hari atau malam hari atau saat kita sedang santai mengarungi kehidupan, dan lagu itu mengatakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Ayo semua. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Luar biasa nyanyian itu, memberkati kita. Artinya apa yang dialami oleh Hana di dalam hidupnya, di zamannya, itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita kini, di zaman milenial ini, di zaman yang kita begitu sedang menghadapi pandemi, kapan ini selesai dan berakhir. Di zaman di mana kita zaman angka-angka dan di zaman teknologi, dikatakan itu zaman 4.0. Artinya zaman ini sudah begitu canggih, begitu melakukan aktivitas bisa hanya dengan jari-jari, bisa berkomunikasi dengan jari-jari, bisa berkomunikasi antar benua, antar negara yang begitu jauh menjadi dekat. Tapi kepedulian Allah menjawab kita jauh lebih hebat dan jauh lebih dahsyat dari situ. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh Hana, yang diperlakukan oleh Penina itu bukanlah akhir. Apa yang diterima oleh Hana dari madunya, walaupun itu sangat menyakiti, walaupun itu menyingkirkan statusnya sebagai istri yang sah, itu bukanlah akhir. Buktinya Samuel artinya yang diminta dari Allah digenapi di dalam hidupnya. Dan Samuel itu adalah pribadi yang dikasihi Tuhan dan dicintai oleh sesama manusia. Nanti baca di pasal 2 dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, keanggunan nama dari Hana didukung oleh spiritualitasnya. Dia sebagai bunga berkembang yang seharusnya layu pada waktu dicecar, pada waktu diperlakukan secara tidak manusiawi. Dia mekar, kembang ketika dia mengalami penindasan, ketika dia mengalami tudingan,
untuk disingkirkan dari kehidupan rumah tangganya sendiri. Tapi lihat, kasih Allah dan kepedulian Allah tidak pernah surut, tidak pernah menjauh dari kehidupan seperti seorang Hana. Di mana inilah yang menjadi pesan dari khotbah kita untuk kita semua. Ketika ada gelombang kehidupan dan badai kehidupan yang memporak-porandakan kita, hidup kita, itu bukanlah akhir, tapi itu adalah proses untuk membawa kita di atas dari problem dan masalah kehidupan itu. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang percaya kepada Tuhan tidak mengenal istilah frustrasi, tidak mengenal kata stres. Karena apa? Solusi dan jalan keluar hanya ada dan ditemukan dalam hidup Tuhan yang sangat peduli kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ketika Bapak Ibu mengambil keputusan beribadah hari ini, di antara semua kegiatan yang banyak ditawarkan untuk kita ikuti, kita datang beribadah kepada Tuhan karena prinsipnya, substansinya, siapa orang yang menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan peduli terhadap dirinya kapan saja. Semua kita punya problem. Tidak ada di antara kita yang sudah selesai dengan problem. Hari ini problemnya begini, besok sudah lain problemnya. Tapi itu bukanlah akhir. Karena apa? Kasih dan kepedulian Allah selalu hadir tepat waktunya untuk memberikan jalan keluar terhadap diri kita. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menguatkan khotbah ini, meneguhkan khotbah ini, simak dan dengarkan baik-baik persembahan puji-pujian dari ibu-ibu persekutuan wanita. Kita persilakan.
Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, karena khotbah kita hari ini live streaming, nanti sesudah di rumah atau nanti malam atau besok, buka lagi live streamingnya, tonton lagi supaya pelayanan hari ini semakin menguatkan dan memberkati hidup kita. Dan jangan lupa ada chattingnya di bawah. Apakah ada manfaatnya? Silakan berikan tanggapan di bawahnya. Tuhan memberkati. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Kisah 318 bait pertama dan kedua.